Oke, bayangin deh, bel udah bunyi, buku-buku mulai ditutup, pelajaran hari ini selesai. Tapi tunggu dulu. Justru momen yang paling penting mungkin baru aja mau dimulai. Momen yang jadi penentu, apakah ilmu yang tadi disampaikan itu cuma numpang lewat atau benar-benar nempel di kepala siswa? Nah, ini dia pertanyaan yang kayaknya selalu ada di benak setiap guru. Gimana caranya kita tahu kalau materi yang kita ajarin itu beneran nyampe dan dipahami? Apakah murid-murid kita itu cuma sekedar tahu atau mereka beneran paham? Jawabannya ada di satu praktek yang kelihatannya simpel, tapi dampaknya luar biasa, refleksi pembelajaran. Ini tuh bukan cuma ngobrol-ngobrol penutup biasa ya. Anggap aja ini kayak jembatan yang sengaja kita bangun, biar siswa bisa nyebrang dari jurang cuma dengerin informasi ke bener-bener ngerti. Yuk, kita lihat gimana cara jembatan ini dibangun di dalam kelas. Jadi, refleksi itu proses yang disengaja, yang terstruktur. Coba deh perhatiin pertanyaan-pertanyaan di layar ini. Ini bukan pertanyaan asal-asalan loh. Pertanyaan kayak apa perbedaan antara atau bagaimana cara itu sengaja dirancang buat nuntun siswa untuk melihat lagi proses belajar mereka, nyadarin konsep apa yang baru, dan ngakuin bagian mana yang masih bikin bingung. Nah, ini bagian paling serunya. Gimana sih cara guru-guru ini manen pemahaman murid-muridnya? Ternyata caranya macam-macam banget. Dan di sini, kita bakal lihat langsung berbagai bukti nyata dari kelas-kelas yang berbeda, gimana setiap metode refleksi itu bisa ngebuka jendela yang unik ke dalam pikiran siswa. Oke, kita mulai dari yang paling cepat dan langsung, yaitu lewat dialog. Refleksi secara lisan ini bikin guru bisa langsung ngukur pemahaman saat itu juga, secara real time. Ini cara paling satset buat ngerasain denyut nadi kelas setelah materi selesai disampaikan. Dan coba deh lihat, pertanyaannya sesimpel ini. Apa kesulitan atau pertanyaan kalian? Cuma dengan satu kalimat itu, guru langsung membuka ruang yang aman. Ini kayak undangan buat jujur, yang akhirnya mancing pengakuan tulus dari siswa. Misalnya, pas ada yang ngaku masih bingung cara nentuin kandungan vitamin di buah. Kebingungan kecil kayak gini mungkin gak akan pernah terungkap tanpa pertanyaan pembuka yang pas. Oke, dari ngobrol, sekarang kita pindah ke tulisan. Waktu siswa nulis, mereka itu dapat ruang yang beda, biasanya lebih personal, lebih dalam gitu, buat ngolah pikiran mereka. Aktivitas menulis ini maksa mereka buat nyusun pemahaman jadi lebih jelas. Nah, slide ini keren banget buat nunjukin betapa beragamnya refleksi tertulis. Di kiri kita lihat ada sticky notes warna-warni, ini buat pemikiran yang cepat, spontan, bebas. Terus di kanan ada lembar kerja yang lebih rapi, lebih terstruktur. Ini fungsinya buat ngebantu siswa merefleksikan pengalamannya secara lebih sistematis. Dua-duanya sama-sama berharga. Yang satu nangkap ide mentah, yang satu lagi bantu nyusun pemahaman. Dan disinilah kekuatan tulisan itu kelihatan banget. Dia bisa nangkep kedalaman emosi yang mungkin nggak keluar pas diomongin. Coba perhatiin catatan ini deh. Siswa ini bukan cuma nulis saya nggak paham, tapi dia bisa ngungkapin kecewa dan sedih. Terus dia akhiri dengan tekad buat bersungguh-sungguh. Ini bukan sekedar jawaban, ini data kualitatif yang harganya tak ternilai buat seorang guru. Ada lagi nih bentuk refleksi yang ketiga, yaitu refleksi yang nyambung langsung sama kegiatan praktik atau eksperimen. Di sini, refleksi itu bukan cuma soal apa yang dipikirin, tapi juga tentang apa yang dirasain pas lagi ngerjain sesuatu. Dengerin deh ungkapan ini. Rasa senang karena berhasil bikin lampu nyala pas percobaan IPA, itulah inti pembelajarannya. Refleksi setelahnya itu bukan cuma ngetes konsep listrik dinamis, tapi juga ngunci pengalaman positif itu. Ini momen di mana teori ketemu praktek dan pemahaman jadi terasa nyata. Jadi, kenapa sih ini semua penting banget? Apa dampak nyatanya dari semua metode tadi? Yuk kita lihat gimana jeda sesaat buat refleksi ini benar-benar bisa ngubah hasil belajar siswa. Kalau kita kumpulin semua suara siswa dari berbagai cara refleksi tadi, polanya jadi kelihatan jelas banget. Mereka ngerasa lebih paham, jadi tahu persis di mana letak bingungnya, dan yang paling penting, mereka jadi lebih seneng, semangat, dan fokus belajarnya. Refleksi itu mengubah mereka dari penerima pasif, jadi pemilik aktif dari proses belajar mereka sendiri. Dan ini bukan cuma teori loh ya, lihat aja bukti nyatanya di catatan-catatan ini. Kita bisa baca langsung ungkapan kayak senang dan gembira, atau janji ke diri sendiri buat lebih semangat dan fokus. Inilah bukti langsung gimana refleksi itu bisa mengubah mood belajar di kelas. Belajar jadi perjalanan yang seru, bukan beban. Nah, setelah kita lihat semua contoh keren tadi, mulai dari dialog, catatan warna-warni, sampai refleksi setelah eksperimen, sekarang giliran kita nih sebagai pendidik yang mengarahkan lensa refleksi ini ke diri kita sendiri. Kalau ada satu hal yang perlu kita bawa pulang dari sini, ya ini dia.
Tindakan sesederhana mengajukan pertanyaan yang tepat di akhir pelajaran itu punya kekuatan buat ngebuka pintu pemahaman yang benar-benar baru, baik buat siswa maupun buat kita para guru. Jadi, sebagai penutup, saya mau kasih tantangan kecil nih. Berdasarkan apa yang udah kita lihat bareng-bareng, kira-kira pertanyaan reflektif spesifik apa yang bakal Anda tanyain ke murid-murid di akhir pelajaran besok? Karena disitulah seringkali keajaiban belajar yang sesungguhnya terjadi.